Hari ini bahagianya adalah saya ketemu, saya punya adik nih, lama udah sebulan nggak ketemu, nggak bawa beras, nggak dapat catatan beras gue, gitu namanya. Di Bos Gede Hasan ini saya panggilnya Gosde aja, ya Dinda saya satu kampung tuh di Bukit Catu Manggis Karangasem. Nah beliau ini jadi pimpinan 5 bank swasta. Nah, kemudian tak tahu tiba-tiba udah beralih ke pertanian aja. Dan prestasinya adalah satu-satunya orang Bali setelah berapa tahun? 22 tahun ya? 22 tahun itu Mapurina, masyarakat petani dan apa? Masyarakat petani dan pertanian organik Indonesia. Ketuanya siapa? Pak Trisustisno ya? Subandrio. Jadi ini kumpulan orang-orang tani semua, tapi petani yang sukses-sukses, yang levelnya juga apa namanya itu, yang pemikirnya juga tamatan universitas top seperti ITB, kemudian apa lagi nih, IPB. Jadi top. Jadi beliau ini satu-satunya orang Bali menjadi ketua apa? Ketua bidang budidaya pertanian organik. Jadi nanti sama beliau aja ya. Oke? Selamat pagi, Beli Butuh. Ketemu lagi kita sebulan udah ketemu. Jadi hari ini saya ketemu lagi kakak saya. Saya bawakan sampel beras yang baru dipanen 3 minggu yang lalu. Ini kita coba beras Jepang. Ini beras Jepang. Kebetulan kita pakai merek Kios Beras. Nah, ini beras ini sebentar lagi akan masuk ke Grand Lucky dan Hypermart. Kebetulan kami dari Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor akan menghimpun para petani lokal Bali, ya, baik itu sayur, buah, tanaman pangan, horti, untuk bisa masuk ke Hypermart dan Grand Lucky. Nah, di samping itu juga kami sekarang khususnya di budidaya tanaman pangan, khususnya beras, saya dari setahun kemarin sudah memasukkan beberapa varietas galur murni lokal terbaik milik daerah-daerah di Indonesia, termasuk yang sudah masuk ke Bali itu ada Ngaos Sri Kuning, Ngaos Sri Ayu, Ngaos Mawar, dan beberapa lagi yang lainnya. Nah, hari ini kebetulan saya baru panen beras Jepang yang 2014, benihnya bisa saya bawa ke Indonesia, kemudian kita kembangkan dengan pemulia benih yang ada di daerah Lakbok, ya, daerah Lakbok itu daerah Banjar, Ciamis, ya, di mana pemuliaannya di sana namanya Kang Adiman, sudah bisa sekarang memproduksi benih yang baik. Dan di Bali baru saya coba tanam beras Jepang ini kurang lebih 2 periode musim tanam. Hari ini saya bawa ke kakak saya. Adapun hasil rata-ratanya udah bisa sekitar 5,8 sampai 6,2 ton per hektar. Itu ceritanya gimana bisa beralih ke pertanian? Saya dengar dulu ada Dharma Caruban, Dharma apa lagi itu yang Empu punya itu. Nah, Empu Kuturan wariskan ke kita di Bali ada 3 lontar. Yang pertama itu Dharma Pemaculan, seluk-beluk tentang pertanian. Dharma Caruban, seluk-beluk tentang bumbu-bumbu masakan, resep. Dan Taru Pramana itu mungkin yang sekarang ini boleh dibilang semacam obat-obatan herbal. Jadi karena di Taru Pramana itu isi percakapan antara tanaman satu dengan tanaman yang lain yang disampaikan tentang kegunaan dan manfaatnya, gitu. Untuk itu juga saya dengar katanya prosesnya cara Bali juga ya. Begini betul. Saya tetap konsep lokal jenius yang telah diwariskan oleh Empu Kuturan sejak 1001 Masehi sampai sekarang harus tetap ajak. Karena apa? Kita kenal bahwa pola pertanian yang diwariskan ini udah adiluhung, ya? Lokal jenius. Kita ini tinggal sekarang ini mau melaksanakan atau tidak, gitu. Saya kenapa dari bank masuk ke pertanian? Karena
kita pikir di bank ini jarang sekali petani itu mendapatkan kredit. Kenapa? Nah, itu yang menjadi pertanyaan besar saya. Kenapa? Ya ternyata apa? Kurang profesional pengelolaan agribisnis di kita. Kalau di luar negeri, bank itu malah ngejar petani. Kayak di Jepang. Nah, kita sekarang ini bekal yang ada di saya dan kesempatan juga diberikan, kita akan coba. Sebenarnya bisnis pertanian ini bisnis yang menjanjikan juga. Iya emang, sekarang itu zaman metaverse ya. Iya. Orang bisa diganti kerjanya dengan mesin. Betul. Nah hanya orang yang analisis nggak bisa, kemudian yang skill pasti nggak bisa diganti mesin. Iya. Kayak pertanian misalnya. Nah saya mau tanya lagi ini, sekarang berapa subak udah jalan ini? Saya kelola 6 subak di Bali yang sudah mendapatkan sertifikat organik. Wih. Yang pertama itu Subak Sangeh. Subak Sangeh ini tidak hanya sertifikat organik nasional, sertifikat organik internasional pun dia sudah punya. Yang profesional gini baru bank saya ya. Betul. Kalau sudah seperti ini, maaf, bank kejar kita. Cuman ya kita masih bisa tackle. Terus kendalanya apa? Kendalanya Di di lapangan itu ngerubah mindset. Ya. Kalau di pertanian memang petani itu kan identik dengan kemiskinan, identik dengan kebodohan. Jadi itu ditanamkan, makanya generasi muda, kalau kamu bertani kamu akan miskin, kamu bertani kamu akan bodoh. Nah, sekarang kita rubah. Banyak sistem-sistem pertanian yang sekarang memanfaatkan fasilitas internet seperti Internet of Things, ya. Jadi memanfaatkan. Kita juga di sawah sudah memanfaatkan drone untuk menyemprot. Nah, nanti lahan 1 hektar itu bisa setengah jam aja beres saya semprot. Cuman drone itu masih sewa. Nah, perlu juga nih petani didukung, disupport. Sebenarnya kan petani itu sebenarnya siapa sih nggak mau bertani kalau pasti hasilnya kan? Betul. Ya? Sekarang saya mau tanya, kalau misalkan punya keluarga nih, Ya. terus anak 2, Ya. kira-kira berapa hari butuh sebagai petani untuk bisa masuk sampai kuliah lah 2 anaknya? Kalau budidayanya seperti sekarang 1 hektar pun tidak cukup. Karena bertani menghasilkan petani. Petani itu apa? Penderitaan tiada akhir namun ikhlas. Karena dia bertani. Sekarang saya ajak bercocok tanam. Jadi apa yang cocok itu yang ditanam. Oh, jadi komersil ya? Iya, sekarang harus orientasi bisnis. Nggak bisa. Tapi tidak lepas dari mutu. Betul, kualitas nomor 1. Oke. Komitmen, kontinuitas, baru kuantitas. Kalau petani sekarang ngejar kuantitas, kualitasnya kumahang kewai, orang Sunda bilang gimana nanti aja. Ya nggak bisa, tuntutan pasar sekarang diminta produk yang berkualitas. Terus kendala lain distribusi gimana? Distribusi kebetulan sekarang ini saya sudah bisa bekerja sama dengan Grand Lucky dan Hypermart. Nah, saya harapkan produk ini juga bisa masuk ke Tenten kita Iya, punya. Tenten Mart katanya Tenten Mart disadar. harus disadar. Kalau nggak kita yang bantu diri kita sendiri, Siapa lagi? lagi? Jangan saling foto-foto, Iya, demo apa betul. ya. Karena ingat, Bali itu mengandung arti harfiah yang luar Apa biasa. itu? Bantu ayah, lindungi ibu. Wih. Ayah akase, ibu pertiwi. Wih, AA itu. AA. Saya pernah dengar. Betul. Konsep pemujaan kita itu. Betul. Memang benar sekali ya. Betul, betul. Terus kedepannya apa namanya itu saran-saran buat para anak muda Ya. yang mau bertani, apa saran-sarannya buat anak muda nih? Buat anak muda, saran-saran Bali ya? orang Bali nih. Saya harapkan kembali ke jati diri, jati mula kita. Bahwa agama kita agama tirta. Jadi dasarnya adalah air. Nah, mumpung belum terlambat, saya tidak ingin nanti terdengar di Bali ini adik ini dan kelah air yang habis. Bali takut saya krisis air supaya nanti ndak berikutnya gitu. Nah, sekarang saya memperkenalkan budidaya padi yang hemat air, metode SRI, System of Rice Intensifikasi. Ya itu. Jadi harapan buat pemerintah apa dong?
Harapan buat pemerintah, saya terapkan bahwa pengelolaan pertanian ini ke depan harus dikelola oleh ABG. Serius ya? ABG ini maksud saya agripreneur-nya petani, B-nya businessman, G-nya government. Jadi antara pemerintah, petani, dan pengusaha berkolaborasi. Pemerintah mensupport apa yang dibutuhkan petani. Petani juga nantinya bisa mensupport setelah pengusaha memberitahu, pasar sekarang minta seperti ini, tolong buatin dong. Nah, untuk membuat produk begitu, petani perlu support alat-alat dan lain sebagainya, lapor ke Angge Swadhyaya. Jadi benar ya, kalau dari A tadi Pulsa Perdana harus melalui 3. Betul. Umay. Betul. Trimurti Tatra. Betul. Kebetulan pengajaran Betul. luar biasa. Inline semua. Inline. Inline. Oke deh, terima kasih ya. Say something dong sama apa tuh, sama anak Bali tuh. Ayo anak muda, terutama anak-anak muda Bali, jaga tanah kita. Karena pertanian kita ini pertanian organik plus. Plusnya apa? Doa. Jadi akan diburu oleh orang. Oleh orang-orangnya. Oke. Jadi demikian tadi ya, saya punya Adinda itu bagus gede. Arsana itu namanya sama-sama ibunya Dayu. Kalau beliau bisi Ida, saya nggak bagus doang. Jadi itu tadi ya pesan buat anak muda anak Bali, back to Bali ya. Jadi apa namanya istilahnya mulai berpikir bagaimana membangun Bali dengan menjaga tanah Bali menjadi petani. Karena kalau kita mengelola dengan manajemen yang baik seperti yang Adinda saya bilang itu, saya kira Bali akan kembali menjadi apa namanya swasembada ya, kayak pangan gitu ya, kayak tabanan itu, dan hasilnya baik. Dan tentu ini kerjasama seperti tadi pemerintah, petani, dan pengusaha ya. Saya kira itu hari ini. Saya mau ngopi dulu. Jangan lupa kalau ke Kelungkung Papilas ya, ditunggu. Ciao.